Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi dimanapun kalian berada. Kita masih di bab 2, pertemuan ketiga. Sekarang kita membahas tentang kebahasaan dari teks eksposisi ya. Pada kebahasaan teks eksposisi kita akan membahas 5 lingkup di situ. Leksikal, nomina, konjungsi, adjektiva, dan adverbia. Di mana leksikal di situ dengan kata lain kita sebut kosakata ya. Nomina kata benda, konjungsi kata penghubung, ada adjektiva di situ kata sifat, dan ada adverbia di situ kata keterangan ya. Oke, lanjut. Kita pertama masuk di leksikal, memahami lebih lanjut tentang leksikal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, leksikal berkaitan dengan kata, berkaitan dengan leksem, berkaitan juga dengan kosakata. Leksem atau kosakata itu sama saja. Jadi, ditarik kesimpulan bahwa makna leksikal adalah makna yang berkaitan dengan kata, leksem ataupun kosakata. Jadi leksem itu kosakata di situ ya. Kosakata baru buat kalian, leksem, leksikal, atau kadang juga disebut leksikon ya. Kemudian kita lanjut ke nomina atau kata benda yang merupakan acuannya kepada kata benda ya, baik nyata maupun tidak nyata atau abstrak, konkret dan abstrak ya. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Biasanya nomina itu kedudukannya sebagai subjeknya, berada di awal kalimat biasanya, sering muncul begitu ya. Kemudian dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Seperti apa contohnya? Contoh dari nomina dasar itu ada gambar, ada meja, rumah, pisau ya, kata benda. Kemudian nomina turunan contohnya perbuatan, pembelian, kekuatan. Berarti norma turunan di situ ya, nomina turunan itu berarti sudah ada imbuhan ya, sudah ada proses unsurnya. Kata dasarnya diimbuhkan lagi ya. Kemudian kita lanjut ke kata sifat atau adjektiva, yang merupakan kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, atau binatang. Contohnya, cantik, gagah, indah, menawan, berlebihan, lunak, lebar, luas, negatif, positif, jernih, dingin, jelek, dan lain-lain. Masih banyak contohnya yang menunjukkan kata sifat ya, itu adjektiva. Kemudian ada adverbia di situ atau tadi kata keterangan yang merupakan kata yang memberikan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan lain-lain. Contohnya di situ di, dari, ke, sini, sana, mana, saat, ketika, mula-mula, dengan memakai, berdiskusi, dan sebagainya ya. Nanti kita akan temukan di contoh. Kemudian kita masuk konjungsi atau kata penghubung ya. Konjungsi dapat digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi penghubung ya. Kemudian suatu jenis konjungsi dapat digunakan dengan menggabungkannya dengan konjungsi yang sejenis dalam suatu kalimat yang saling berkorelasi atau berhubungan, sehingga membentuk koherensi antar kalimat. Kemudian dapat pula mengombinasikan beberapa jenis konjungsi dalam suatu teks sehingga tercipta keharmonisan makna maupun struktur kalimat ya. Lanjut, ini ada contohnya. Banyak contoh dari konjungsi ya. Misalnya satu saya bacakan dulu ya. Konjungsi waktu, sesudah, setelah, sebelum, lalu, kemudian, setelah itu menunjukkan kata penghubung waktu. Kemudian konjungsi gabungan, menggabungkan dua kosakata atau leksem dan serta dengan. Jadi subjeknya bisa menjadi dua kalau sudah bertemu dengan konjungsi gabungan ya. Kemudian konjungsi pembatasan, kecuali, selain, dan asal.
konjungsi tujuan, agar, supaya, untuk. Bisa kalian baca sendiri contoh yang lain ya. Bisa kalian pause videonya. Itu contoh-contoh dari kata penghubung. Jadi konjungsi di sini yang paling banyak contohnya ya. Harus dipahami benar-benar. Ada konjungsi sebab akibat, pertentangan, pilihan, penegasan, penguatan, penjelasan. Kemudian yang terakhir ada konjungsi perbandingan. Bisa kalian lihat sendiri contohnya di situ. Yang jelas di situ konteksnya untuk menjelaskan kata penghubung dari kalimat. Ya, jadi pertemuan ketiga ini hanya ada 5 item yang akan kita bahas. Jadi contoh dari kebahasaan teks eksposisi ini bisa kalian lihat dari paragraf-paragraf pada konteks kita di teks eksposisi pertemuan pertama dan kedua tentang bahaya narkoba, tentang penanggulangan banjir, itu semua kalau kalian cari di situ leksikal, nomina, konjungsi, adjektiva, verbia, di situ semua ada ya. Semua yang membentuk unsur-unsur sebuah paragraf di situ semua pasti ada 5 item ini ya. Jadi tidak perlu kalian memilah-milah, kalian baca saja, kalian cari di sini nomina kata benda leksikal misalnya, kemudian nominanya yang mana, adjektivanya kata sifatnya seperti apa, ada contohnya, kemudian kata keterangannya seperti apa ya. Jadi semua kalimat akan menjadi koheren jika memiliki 5 item ini ya, terutama di eksposisi. Sebenarnya sama saja di teks deskripsi juga bisa juga mempunyai 5 item ini. Sampai sini jika ada pertanyaan bisa kalian ajukan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. 5 item saja pada pertemuan kita yang ketiga ini. Dan saya anggap pertemuan ketiga ini bab 2 selesai ya. Agar kalian lebih paham, tolong dipahami sekali tentang konjungsi atau kata menghubung karena di situ contohnya yang paling banyak di sini. Konjungsi waktu, gabungan, pembatasan, tujuan, persyaratan, perincian, sebab akibat, pertentangan, pilihan, ada penegasan atau penguatan, penjelasan, ada juga perbandingan. Oke. 5 item dari kebahasaan teks eksposisi. Jika kalian menguasai 5 item ini, kalian akan lebih baik lagi jika menyusun teks eksposisi. Baik, terima kasih. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.